Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Iza dengan NIM 53050020064 dari kelas Feminisme A, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Feminisme Pasca Modern. Pengertian feminisme. Berbicara tentang feminisme, kiranya bukan saja berbicara tentang penguasaan manusia atas manusia lain atau sesamanya, tetapi lebih daripada itu, feminisme juga merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu tujuan utamanya adalah hendak mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan. Feminisme merupakan gerakan politik yang banyak meninjau beragam macam aspek kehidupan manusia, terutama aspek ketidakadilan yang sudah lama diderita oleh kaum perempuan. Hal tersebut diperjuangkan oleh kaum perempuan yang kemudian melahirkan feminisme. Secara garis besar, fase perkembangan feminisme terbagi menjadi 3 fase, antara lain feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang kedua, dan terakhir feminisme gelombang ketiga. Pada feminisme gelombang pertama, aliran feminisme mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis abad 18 bernama Mary Wollstonecraft. Sedangkan feminisme gelombang kedua lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah women liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 sampai 1980. Bisa dikatakan inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan feminis atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Selanjutnya yaitu feminisme gelombang ketiga atau dikenal juga sebagai postfeminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Dalam hal ini, feminisme gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya feminisme gelombang ketiga. Latar belakang munculnya feminisme pasca modern atau postmodernisme. Feminisme liberal dalam landasan wacana gerakannya tidak banyak menyentuh ideologi patriarki. Tidak ada upaya untuk mendobrak atau memakai istilah postmodernisme, mendekonstruksi ideologi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Gerakan emansipasi feminisme liberal hanya terarah pada usaha untuk meningkatkan posisi sosial dari perempuan, sementara ideologi dan struktur yang menjadi akar dari ketidakadilan itu tidak diusahakan untuk diubah. Dalam konteks inilah kenapa produk dari gerakan feminisme liberal malah membebani perempuan dengan peran gandanya, sementara posisi laki-laki tetap tidak tergoyahkan. Kegagalan feminisme liberal dimungkinkan karena ia terlalu berlebihan mempercayai proses modernisasi, khususnya melalui pendidikan formal sebagai wahana yang dapat mendorong perwujudan emansipasi. Padahal modernisasi sebagai suatu paham modernisme dengan segala atribut yang ada di dalamnya ternyata telah gagal dalam beberapa hal penting. Ada semacam keyakinan yang sesungguhnya tidak banyak berdasar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia dan lingkungannya. Keyakinan ini keliru manakala kita menyaksikan bahwa kelaparan, kemiskinan, ketimpaan gender, dan kerusakan lingkungan terus terjadi yang menyertai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dalam konteks kegagalan modernisme inilah kemudian muncul pendekatan postmodernisme yang berusaha mendekonstruksi secara radikal wacana atau discourse mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan.
Menurut postmodernisme, posisi perempuan yang tersubordinasi tersebut merupakan hasil praktek diskursif pada berbagai bidang seperti seksualitas, agama, politik, sosial kebudayaan, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kesemua bidang itu dikuasai wacana kelaki-lakian. Sehingga wacana dan gerakan apapun yang diungkapkan perempuan mesti akan terjebak ke dalam wacana praktek diskursif itu. Gerakan feminisme dalam era postmodernisme. Gerakan feminisme yang telah berkembang menjadi beberapa bentuk dan ragam pada dasarnya bermula dari suatu asumsi, yaitu ketidakadilan, adanya proses penindasan dan eksploitasi. Walaupun pada proses berikutnya terjadi perbedaan paham mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun sesungguhnya ada kesamaan paham bahwa hakikat perjuangan wanita adalah demi kesamaan, egalitas, dignitas, dan kebebasan untuk mengontrol kehidupan. Dengan keyakinan seperti ini, dalam rangka mewujudkan struktur masyarakat yang lebih adil dan makmur, maka wanita dan pria harus bergerak bersama dalam satu irama dan gelombang kelas menuju kemerdekaan dan kemerdekaan bagi pria dan wanita, serta generasi yang tidak memandang perbedaan kelas antara manusia dengan manusia. Gejala pemikiran dan gerakan feminisme tampaknya telah menjadi mainstream gerakan wanita kontemporer yang jika dilihat dari titik tolak pemikiran yang mendasari dan sasaran kritiknya, maka dapat dikatakan bahwa ia berada dalam kerangka pemikiran postmodernisme. Titik tolak pemikiran ini dalam gerakan feminisme postmodernisme adalah adanya realitas budaya dan struktur yang mendapat legitimasi teologi dari ajaran agama yang telah sekian lama mengakibatkan wanita berada pada posisi marginal. Feminisme postmodern bertitik tekan pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan mendasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk tulisan maupun image yang dalam pengupayaannya nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki. Aliran feminisme ini juga menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Ia lebih menekankan pada interpretasi yang plural ketimbang subjektivitas. Di samping itu, sebagaimana Gadis Arvia ungkapkan dalam Filsafat Berperspektif Feminisme tahun 2003, bahwa pemikiran feminisme postmodern ini melihat perempuan sebagai yang lain. Adapun soal alienasi perempuan dilihat bersumber dari dua ranah, yaitu tekanan atau rasa inferioritas dan cara berada, berpikir serta bahasa. Pengaruh eksistensialisme, psikoanalisa, dan dekonstruksi sangat terasa dalam aliran feminisme postmodern. Baginya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diterima dan dipelihara. Bahwa kita harus berusaha membongkar narasi-narasi besar, realitas, konsep kebenaran, dan juga bahasa. Upaya inilah yang kemudian melahirkan beberapa langkah dalam merekonstruksi pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki. Perempuan harus membentuk bahasanya sendiri, perempuan harus membentuk seksualitasnya sendiri, dan harus ada usaha untuk menyimpulkan dirinya sendiri atau dikenal juga dengan Indo-Palocentric discourse. Baik, mungkin itu saja dari saya. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.